Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, menyala nggak hari ini? Wah, kemarin kan saya bilang ya, manfaatkan momen koreksi. Kemarin tuh turunnya lumayan banget ya, bahkan Bitcoin itu sampai dengan 92.000 ya. Bayangkan 4 jam setelah dari itu, setelah ada pengumuman terbaik ya, pengumuman yang membuat salah satunya harga Bitcoin juga naik. Wah, itu gila banget ya, pembalikan arahnya cepat banget. Bahkan Bitcoin itu naik di atas 7%, di atas 101.000 atau hampir 102.000 dolar. Bayangkan ya, begitu juga dengan beberapa altcoin termasuk Ripple di atas 20%, kemudian Ethereum juga di atas 12%, dan banyak pembalikan arah terjadi terhadap altcoin maupun meme coin. Kan saya selalu katakan ya, manfaatkan momen koreksi, jangan FOMO ketika lagi bullish, FOMO lagi bearish. Bayangkan kalau kalian melakukan entry pas kemarin, pas saya katakan melakukan entry pas lagi buy the dip ya, ini dapat diskonnya lumayan banget ya. Ini bahkan cepet banget gitu ya pembalikan area. Udah cuannya di atas 40% gitu. Chart Bitcoin itu masih sesuai dengan skenario sebelumnya ya. Kan saya katakan ya, setelah halving Bitcoin itu dampak Bitcoin itu bakal lebih kencang, apalagi 1 tahun setelahnya. Dan halving Bitcoin itu baru terjadi yang keempat itu di tahun kemarin ya, tahun 2024. Makanya dampaknya itu tahun ini. Kenapa? Jika kita lihat ya, di Bitcoin menggunakan time frame bulanan aja, kalian bisa lihat ya. Setelah halving Bitcoin kedua, yaitu di tahun 2016, garis sepanjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Nah, halving Bitcoin kedua di tahun 2016, tertingginya yaitu di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2017-nya, mencapai puncak tertinggi sepanjang masa pada saat itu harga Bitcoin ya. Nah, kemudian di halving ketiga, yaitu di tahun 2020, hal tersebut juga demikian terjadi, yaitu terjadinya setelah 1 tahun setelah terjadinya halving Bitcoin tersebut, yaitu pada tahun 2021, bahkan range-nya di antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021 lalu. Nah, hal tersebut juga terjadi. Jadi kalian beruntung banget ya setelah mengetahui halving Bitcoin dan sudah mengikuti dan terjadi halving Bitcoin yang keempat gitu ya di tahun 2024. Maka di tahun ini ya banyak sekali yang prediksi bahwa Bitcoin itu bakal lebih kenceng banget dibandingkan tahun 2024. Bahkan kemarin 2024 kan udah kencang banget ya, di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember itu kencang banget Bitcoin. Nah, di tahun ini, tahun 2025, dampak dari halving Bitcoin karena 1 tahun setelahnya ya, tahun ini itu bakal lebih kencang lagi katanya dibandingkan tahun 2024 kemarin. Makanya saya selalu katakan ya, pokoknya manfaatkan momen buy the dip ya. Jangan FOMO ketika bullish, FOMO lah ketika bearish. Nah, kalian lihat, saya lihat di sini dominan sejak tahun 2021 ya, setelah halving Bitcoin ketiga di bulan Februari itu dominan warnanya hijau sampai dengan tahun 2024 kemarin ya. Nah, diprediksi tahun ini ya mungkin sama, dan di 2 bulan ini Februari dan Maret dominan warnanya hijau. Kalau kita lihat peta seperti beberapa tahun sebelumnya ya. Makanya jangan sampai nggak dimanfaatkan momen koreksi atau buy the dip gitu ya. Kalau ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange apa? Saya pakai Bitget ya. Saya udah pakai ini lebih dari 3 tahun, mau ke 4 gitu ya. Pakai Bitget ini enak aja gitu ya, pakai Bitget, apalagi trade-nya 0%. Kalau kalian mau dapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto dan beberapa USDT, kalian bisa dapatkan semuanya itu cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui di Bitget juga banyak banget gitu ya beberapa altcoin dan meme coin, bahkan di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish itu ada naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan banyak banget ya beberapa altcoin ataupun meme coin, bahkan airdrop itu launch poolnya secara langsung itu pasti di Bitget. Makanya saya bilang enak dan lengkap aja gitu ya pakai Bitget ini. Apalagi deposit dan withdraw juga bisa menggunakan peer to peer, jadi tanpa biaya juga di situ. Oke, seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, market sudah mulai membalik ya. Kalau kita lihat ya, hari ini bahkan di CoinMarketCap naik hingga 9,22%. Untuk market cap secara global bahkan satu di angka 3,32 triliun dolar. Ini gila banget ya, market cap kripto itu besar banget ya. Nah, kenapa hal ini tersebut terjadi cepat banget membalikan arahnya? Karena setelah pengumuman itu, harga Bitcoin ya, baru-baru ini kan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, mereka mengumumkan rencana tarif impor 25% untuk barang dari Kanada, Meksiko, dan China itu 10% kalau nggak salah. Yang bikin pasar keuangan termasuk kripto, saham itu, obligasi itu anjlok banget gitu ya.
Jadi setelah pengumuman itu, harga Bitcoin bahkan sempat turun itu hingga 92.000%. Tapi setelah Trump ya mengatakan hal terbaru, dia telah menunda tarif untuk Kanada dan Meksiko itu selama 30 hari. Jadi setelah penundaan tersebut, marketnya kembali arah ya. Dan tapi ini penundaannya itu cukup 30 hari. Ini makanya wanti-wanti. Ini bakal seperti apa? Kalau misalkan hasilnya nanti bakal bagus, ya kayaknya bakal lebih ngaceng lagi. Bahkan Bitcoin ya udah tembus di atas 100 ribuan lagi per hari ini. Terus pertanyaan, kenapa bang tarifnya itu bisa ngepek banget gitu ya ke pasar kripto ataupun saham? Karena kenaikan biaya impor itu bisa dipicu inflasi dan ketidakpastian ekonomi ya. Jadi bikin investor itu jual aset beresiko termasuk Bitcoin, aset kripto, kemudian saham dan lain sebagainya. Makanya harganya itu sempat turun tajam. Jadi saat ini market sudah mulai stabil lagi. Jadi tetap waspada ya, karena kita lihat 30 hari ke depan apakah hasilnya positif, maksudnya dalam arti tidak ada perseteruan atau perdagangan. Kan di sini kan kalau di Donald Trump saya lihat sih, kalau lihat perang dagang gitu ya yang terjadi, termasuk biaya pajak, tarif impor dan lain sebagainya. Oke. Tapi di satu sisi, wah ini mereka memanfaatkan momen koreksi. Ini bayangkan ya, Trump World Liberty Finance, mereka baru beli lagi ya sekitar 86.000 ETH atau 86.000 Ethereum coin. Wow, dalam 7 jam terakhir. Jadi token kepemilikan WLFY atau World Liberty Finance tersebut saat ini mereka menahan 422 juta dolar dengan alokasi Ethereum sebesar 65%. Jadi si perusahaan Trump ini itu banyak menahan Ethereum, bahkan 65% dari yang mereka tahan 422 juta dolar hanya dalam bentuk Ethereum. Wow, ini sih benar-benar dimanfaatkan banget ya. Bahkan negara El Salvador yang mana mereka sejak tahun 2021 kan mereka mengadopsi Bitcoin di negara mereka. Mereka setiap hari melakukan pembelian dari Bitcoin. Bahkan ini kita lihat mereka baru saja membeli sekitar 11 Bitcoin atau setara dengan 1,1 juta dolar. Dan artinya apa? Mereka memanfaatkan momen koreksi karena mereka tahu gitu dampak dari halving Bitcoin yaitu tahun ini gitu ya bakal lebih kencang banget. Jadi meskipun ada fluktuasi pas ada yang melakukan penjual atau pembelian, tapi dominan ketika buy the dip kemarin, bayangkan SRP volume perdagangan mereka dalam 24 jam terakhir ketika koreksi kemarin itu naik hingga 398%. Gimana nggak banyak banget yang melakukan entry ketika koreksi gitu ya. Mereka memanfaatkan momen tersebut. Bahkan ada pernyataan secara langsung dari Eric Trump, dia mengatakan ini sangat yang tepat untuk menambahkan ETH. Dia bilang, kalian bisa berterima kasih kepada saya nanti. Kata dia bakal ada gebrakan kayaknya. Karena di perusahaan Trump aja mereka membeli Ethereum dengan banyak banget gitu ya. Oke, selanjutnya datang dari PP. Banyak banget bang, tolong update terbaru dong dari PP Coin. Nah, PP Coin kemarin salah satu meme coin yang terpukul. Tapi hari ini pembalikan arahnya juga lumayan banget. Bahkan di atas 19% ya. Dan kita lihat bahwa harga PP saat ini di angka 0,15-0,16 rupiah. Dan kemarin volume perdagangan mereka itu tembus hingga 3 miliar dolar. Jadi ketika koreksi kemarin itu banyak banget yang melakukan entry terhadap PP. Bahkan hari ini aja volume perdagangan mereka masih di atas 2 miliar dolar. Makanya saya bilang mereka memanfaatkan momen koreksi untuk melakukan tahun 2025 ini untuk mencapai puncak tertinggi. Apalagi ini masih di kuartal pertama gitu ya. Di tahun 2025. Kita lihat holder dari PP aja hari ini naik hingga 398.000, hampir mendekati 400.000 holder. Wow. Hal tersebut juga kita lihat peningkatan holder mereka bahkan hari ini di atas 855 holder baru yang sudah melakukan entry terhadap PP, kemudian juga melakukan kemarin 826 holder baru ya. Mereka memanfaatkan momen bearish untuk melakukan pembelian terhadap PP tersebut. Selain itu juga PP mengucapkan selamat pagi karena ini semalam ketika market sudah mulai kembalikan arah cepat banget soalnya. Dari 92.000 Bitcoin langsung naik 95.000, 95.000 langsung 97.000. Jadi cepat banget, bahkan tadi pagi sentuh di atas 102.000 ya kalau nggak salah untuk harga Bitcoin per hari ini. Wah, gila banget sih pembalikan arah cepat banget, terutama untuk beberapa altcoin dan meme coin. Kemudian dari pernyataan dari Eric Trump juga si PP menyetujui dengan hal tersebut. Sepertinya bakal ada gebrakan besar terhadap si Ethereum yang menyuguhkan pemompaan tertinggi gitu ya. Karena Ethereum ini belum kelihatan banget gebrakannya. Padahal whale-nya udah banyak banget yang melakukan pembelian terhadap Ethereum ya, terutama
dari Donald Trump sendiri ya, Presiden Amerika Serikat terpilih yang gemar banget melakukan pembelian terhadap Ethereum. Nah, kita lihat juga bahwa BTCC Exchange mereka baru saja membuka perdagangan spotlight dari PP, yang mana kalian bisa lihat mereka mendapatkan beberapa hadiah yang bisa kalian ikuti dan dapatkan 15 juta PP. Lumayan banget ini untuk 10 orang pemenang. Selain itu juga, BingX mereka telah membuka perdagangan baru ya. Karena di Eropa kalau nggak salah Tether bakal dihilangin atau bagaimana. Ini membuka pasangan dari 1000 PP dengan pasangan USD coin. Ini untuk pasangan perpetual future. Saya sih nggak berani sih ya main perpetual atau main future, kayaknya lebih beresiko ya. Enaknya main hold aja, main di spot aja gitu ya. Kalau itu kayaknya beresiko tinggi banget. Saya takut gitu ya, nggak berani gitu ya. Lebih baik yang main aman-aman aja, main hold, beli, tahan, udah. Kalau udah profit, take profit, udah gitu aja gitu, nggak perlu main yang serem-serem gitu ya. Kemudian juga mereka dari Coinbase secara resmi menerima persetujuan regulasi untuk meluncurkan PP dan layanan kripto di negara Inggris ya. Selain juga Bitflyer, ini kalau nggak salah dari Jepang ya. Jepang ya, kalau nggak salah bahasa begini nih Jepang. Karena saya enak aja tinggal pakai terjemah aja nih. Oke, ini ada tantangan 100 hari bagian ketiga di set Subun, kampanye melempar kacang dijalankan. Kalian bisa lihat hadiahnya ada Doge, ada Shiba, dan ada PP. Nah, ini kayaknya sih Jepang atau apa ya? Kayaknya sih Jepang ya, kalau nggak salah ya. Nggak tahu juga nih. Nah, kita lihat mereka hadiahnya banyak banget. Bahkan hadiahnya sampai dengan 1 juta yen buat 1000 orang. Jadi PP menjadi idaman banget sepertinya di negara tersebut, sehingga menjadikan salah satu giveaway seperti Shiba dan Dogecoin ya. Karena mereka baru saja listing juga di exchange terbesar di Jepang ya, salah satu di Bitflyer ini. Dan kita lihat pergerakan dari harga PP ini masih setengahnya dari tertingginya, di atas 0,3 atau 0,4 rupiah. Ya, ini masih di angka 0,1 rupiah. Jadi kalau misalkan ke ATH lagi berarti udah 100% kenaikan dari PP untuk saat ini. Jadi kalau melakukan entry ya sekarang ini sebelum mencapai puncak tertingginya lagi gitu ya. Jangan FOMO ketika bullish ya, jangan bullish baru melakukan entry, ketika bearish malah diem-diem aja, atau malah kebalikannya, beli di saat hijau kemudian jual di saat merah. Jadi nggak untung-untung, jadi kapan untungnya kalau gitu. Jadi selalu manfaatkan momen koreksi, jangan FOMO ketika bullish ya, jangan kebalikan dari hal tersebut. Semoga saja tahun 2025 ini menjadikan kita ya cuan banget atau profit banget dari aset kripto yang kita tahan, apapun yang kita tahan, semoga semuanya kita cuan. Amin. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.